Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Bang Ari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bedah buku reformasi DK ya, Dakwah Kampus. Nah, pada kali ini kita akan membahas di bab kedua, yaitu bagaimana kita membahas tentang kaderisasi menjadi mesin kita. Nah, kita akan fokus kepada SDM ya, sumber daya manusia. Nah, ini sudah ada ringkasan kira-kira yang akan kita coba bedah dari buku ini. Pertama, kita akan membuka dari perkataan Bung Hatta bahwa kaderisasi itu seperti menanam bibit ya, di mana pemimpin yang sekarang itu akan memanen pemimpin di masa depan. Nah, dari perkataan Bung Hatta ini akhirnya gue terinspirasi untuk membuat bagaimana kita bisa membuat sistem kaderisasi di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Nah, kita mengetahui bahwa kalau di tingkat sarjana gitu ya, bahwa kita ada dua jenjang, yaitu di fakultas maupun di universitas. Maupun nanti ada di, mungkin kalau di program vokasi ya, dia cuma sampai di 3, berarti dia cuma sampai tingkat 3 saja. Nah, kalau terkait di jenjang fakultas, berarti karir organisasi kita cuma sampai tingkat ketiga saja kan? Cuma sampai ke tingkat 3 saja. Ketika di universitas, kita pasti akan masuk ke tingkat keempat. Yang kalau misalnya dalam periode organisasi dari Januari sampai Desember, si orang tersebut pasti akan merelakan waktunya 1 semester buat telat lulus ya. Pasti dia lulusnya bisa di 9 semester atau 4,5 tahun. Nah, dari ketingkatan di fakultas 3 tingkat, di universitas sampai tingkat keempat gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat sistem kaderisasi ini? Nah, jangan-jangan di kampus masing-masing kita nggak punya. Malah kita kalah sama teman-teman kita di BEM, di BPM gitu ya, ataupun di organisasi-organisasi di lainnya gitu ya. Kita nggak punya sistem kaderisasi yang baik gitu ya, atau yang mumpuni. Nah, bagaimana kita bisa membuat sistem ini? Setidaknya ada 4 ya. Caranya ada 4, yaitu pertama kita buat sistemnya. Pertama sistem 1 terkait masalah tingkatannya gitu ya, entah dia tahun pertama sampai tahun ketiga kuliah, sampai tahun keempat kuliah gitu ya. Nanti baru kita memetakan bagaimana SDM yang ada gitu kan, potensi dia yang ada gitu ya, potensi dia dan jumlahnya ya. Nah, dari potensi dan jumlah ini kita akan bisa memetakan bagaimana dia akan ke bidang-bidang tertentu ya, atau di sayap-sayap dakwah tertentu. Nah, kemudian ketika kita sudah memetakan gitu ya, akhirnya kita membuat sekolah, yaitu sekolah kaderisasi di bidang apapun gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sekolah kaderisasi ini yang dibutuhkan, apa sekolah kaderisasi lembaga dakwah, atau sekolah kaderisasi syiar, atau kaderisasi mungkin kalau di bidang sosial politik ya di sospol gitu ya. Nah, bagaimana kita sekolah ini banyak sekali bisa kita bahas di sekolah ya, bisa bicara tentang muatan, bagaimana rangkaiannya gitu ya. Bicara tentang monefnya gitu ya, dan masih banyak lagi bagaimana cara penilaiannya dan seterusnya. Itu kita akan bahas di fase yang ketiga, itu tentang bagaimana membuat sekolah kaderisasi tersebut. Nah, baru yang terakhir terkait follow up. Nah, sekarang kekurangan dari sekolah kaderisasi biasanya emang dia tidak menindaklanjuti, yaudah selesai sekolah, yaudah selesai gitu. Padahal sebenarnya penting juga bicara tentang kaderisasinya secara kultural, tidak hanya secara struktural gitu ya. Nah, follow up-nya seperti apa ya? Kita bisa dampingin dia gitu. Mungkin kita awalnya ngasih tugas, kita dampingin, kita mentoringin gitu ya. Sampai dia akhirnya mengerti dan paham, dan dia jadi orang yang siap buat menggantikan kita di tahun berikutnya gitu. Nah, itu sebenarnya cara yang simpel sebenarnya, walaupun kita bisa elaborasi lagi lebih lanjut terkait muatan dan monitoring evaluasinya akan seperti apa, karena itu tergantung di medan kampus masing-masing ya, terkait bagaimana kita bisa memetakan masalah-masalah maupun potensi-potensi yang ada di kampus tersebut. Oke, sebagai penutup, teman-teman yang belum memiliki sistem kaderisasi di berjenjang di fakultas universitas, coba coba kalian buat gitu ya. Kira-kira karena kalian lebih paham di medan kalian ya, harusnya kalian bisa lebih mengetahui kira-kira apa saja harus dibuat ya kaderisasinya dalam konteks ini. Dan bagaimana teman-teman juga bisa memberikan apa ya, kalau mungkin orang bijak bilang bahwa pemimpin yang baik itu adalah bagaimana dia bisa menyiapkan pemimpinnya lebih baik ya buat di generasi-generasi berikutnya. Nah, bagaimana sistem kaderisasi ini bertujuan untuk kita bisa tidak meninggalkan generasi-generasi berikutnya yang lemah gitu ya, jangan sampai seperti itu. Baik, itu saja yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Bagaimana kita bisa membuat sistem kaderisasi ini secara berjenjang dengan baik gitu ya, dengan potensi-potensi dan muatan-muatan yang ada di kampus kita masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.